Oke, terus 8 prinsip belajar saya masukkan karena mungkin ada yang ingin tahu gimana sih urut-urutan cara belajar. Yang pertama, belajar hakikat segala sesuatu. Prinsip-prinsip belajar. Jangan belajar yang dangkal-dangkal, nggak ada gunanya. Mungkin malah merusak mentalmu. Jadi yang dangkal-dangkal itu yang artifisial, yang pinggiran. Nggak usah belajar pacaran, buat apa? Kan ada yang kemarin heboh buku saatnya belajar pacaran. Ngapain pacaran aja dipelajari? Wong nggak usah aja kamu sudah ahli. Iya kan? Jadi buang-buang waktu, dangkal. Belajar yang esensial, yang hakiki. Jangan yang artifisial. Terus prinsip belajar yang kedua, jujur. Dengan jujur kamu bisa ngukur kapasitasmu. Kenapa kamu nggak boleh nggak jujur? Nanti orang nggak bisa ngukur. Nggak apa-apa dikasih nilai E sama dosennya. Kalau memang itu jujur, ternyata memang aku belum bisa. Daripada Pak Mbok saya dikasih A terus dikasih A bener, akhirnya kamu sendiri salah identifikasi dirimu. Kamu anggap kamu memang kualitasnya A padahal E. Jadi belajar juga harus jujur. Biar kamu ngerti level ilmumu itu 60, 50, apa 100. Kalau enggak, mengacaukan sendiri konstruksi kepintaranmu. Orang juga akan susah identifikasi kamu. Bahkan sering-sering kamu sendiri juga tertipu. Jangan seneng-seneng dengan dosen yang nilainya murah atau nilainya pelit. Yang biasa-biasa aja. Dosen yang sangat murah mungkin lah dikoreksi pokoknya 3I A. Itu mesti dosennya sendiri nggak jujur. Dan itu bikin kamu nggak bisa ngukur kemampuanmu. Apa memang kamu sudah bisa bener kok bijimu A? Jadi, makanya orang Jawa kan menyebutnya tidak sekedar nilai tapi biji. Jadi biji itu kan semacam benih. Kalau benihnya aja sudah nggak jujur, sudah rusak, nanti tumbuhnya juga akan rusak. Oke ya, biji. Oke, terus belajar berarti kamu harus siap mengubah pikiranmu. Jangan kaku. Belajar berarti kamu siap diubah. Jadi jangan belajar hanya sekedar nambah informasi. Belajar harus punya fungsi transformatif, reformatif. Jadi orang yang semakin baik, semakin baik. Semakin tambah ilmumu, kamu harus semakin meningkat kualitas kemanusiaanmu. Itu yang ketiga. Belajar berarti yang keempat, membina diri sendiri. Kalau 1, 2, 3, 4 sudah beres, maka belajarmu harus juga punya fungsi membereskan keluarga. Keluarga itu ya bisa formal, ayah, bapak, ibu, adik, atau lingkungan sekelilingmu. Sampai kalau lingkungan sekelilingmu beres dan setiap orang lingkungan sekelilingnya beres, pada akhirnya negara juga akan beres. Kalau setiap negara beres, maka akan ada dunia yang beres. Jadi berjenjang, membereskan individu, membereskan keluarga, sampai nanti negara beres dan akhirnya dunia akan beres. Oke. Dalam hidup ini, bermasyarakat khususnya, ada 4 faktor yang harus kamu perhatikan. Yang pertama kelakuanmu, yang kedua ucapanmu, yang ketiga baru kehidupan sosial politik harus kamu perhatikan beres tidaknya, dan yang terakhir baru dunia sastra, dunia seni, dunia estetika, dunia hiburan. Itu agak ranking. Jangan dibalik. Jangan nyari hiburan terus tapi melupakan kelakuanmu. Itu agak ranking. Tidak mungkin pemerintah beres kalau kelakuan dan omonganmu rusak. Tidak mungkin kamu bisa menikmati hiburan dengan nyaman kalau pemerintahannya kacau. Maka itu ranking. Itu prioritas kehidupan di tengah masyarakat.
bereskan dulu perilaku, bereskan dulu tutur kata sopan santun, bereskan dulu kehidupan sosial politik, baru yang terakhir kita bisa menikmati hidup. Kalau enggak, kita akan sering galau, sering sumpek karena kehidupan kita kacau. Nah, itu sarannya Konfusius. Dan Konfusius punya 8 sifat mulia. Nanti silahkan kamu baca sendiri. Ada Hao, Ti, Tiong, Sin, Li, Gi, Liam, Ti. Nah, jadi ini kalau di Islam namanya Akhlakul Karimah. Silahkan dipelajari. Yang pertama tulus dan berbakti. Yang kedua hormat pada yang lebih tua. Yang ketiga punya watak setia. Yang keempat bisa dipercaya dan menepati janji. Yang keenam tata krama sopan santun, etiket dijaga. Yang selanjutnya solidaritas, tenggang rasa, tepo seliro. Yang selanjutnya hidup sederhana dan tidak nyeleweng. Banyak kan yang sederhana sih sederhana tapi nyeleweng. Itu yang harus diperhatikan. Jadi sederhana saja nggak cukup ya. Yang pertama-tama harus tidak nyeleweng. Pak, saya sederhana pak, saya hemat air, 3 hari baru mandi sekali. Saya itu namanya sederhana sih tapi sesat itu. Kasihan temenmu. Jadi Liam, hidup sederhana tapi tidak nyeleweng. Terus Ti, menahan diri dari perilaku yang amoral, yang dapat merusak moralitas. Oke. Ada beberapa quotes dari Konfusius. Hati-hati, ini penyakit kita. Orang yang punya ilmu, mahasiswa, dosen, ilmuwan, cendekiawan. Katanya Konfusius, tahu apa yang harus dilakukan namun tidak melakukan adalah sifat seorang pengecut. Kamu harus jadi orang baik. Kamu harusnya rajin belajar. Kamu harusnya, kan banyak, kamu tahu, sangat tahu apa yang harus kamu lakukan, tapi banyak juga yang tidak kamu lakukan. Jadi mungkin 80% perilaku kita agak pengecut. Pakai kategorinya Konfusius. Tahu mana bagus, tahu mana tidak bagus, tapi kan kita tidak menjalankan yang bagus itu. Ngaji itu bagus, kadang-kadang kita malas. Tahajud itu bagus, masih ada yang rajin tahajud enggak?